Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 5. Saya akan membacakan buat kita semua mulai dari ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan ketika ia datang ke dalam dunia ini, saudara, dia memang sengaja mau mengajar manusia. Dia mau berfirman. Pada Yohanes 1 ayat 1 katanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia untuk menyampaikan firman. Dan inilah yang dilakukannya pada hari ini, di mana dia berjumpa dengan seorang yang sudah 38 tahun sakit, saudara. Dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dia mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Dia menyampaikan, "Inilah aku Tuhan, aku tidak bisa sanggup untuk bisa masuk ke dalam kolam itu. Tidak ada orang yang menolongku." Dia menyampaikan keluhannya, saudara. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi kita tadi telah mendengar bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk berfirman. Kita telah tahu bahwa apabila Tuhan berfirman, maka ada yang akan terjadi. Ketika ia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dia hanya berfirman saja, saudara. Maka tercipta segala sesuatu hanya dengan perkataan. Itulah maksudnya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia yang berfirman. Jadi Yesus datang untuk berfirman. Ketika ia berfirman kepada orang yang sakit ini, dia sudah lama sakit, 38 tahun sudah. Dia berfirman kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi dengan berfirman demikian, orang itu mendapatkan dirinya sembuh. Padahal dia sudah 38 tahun. Jadi hanya dengan perkataan Yesus yang demikian, dia sembuh.
Disinilah kita bisa lihat bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulutnya benar-benar terjadi. Sama seperti yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan Yesus ini adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dia telah ada dari mulanya. Ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia hanya berfirman. Makanya di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman itu, firman yang hidup itu. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, semuanya yang ada di alam semesta ini dijadikan oleh firman hidup itu, oleh Yesus. Dan ini adalah satu bukti bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi inilah satu buktinya ketika orang yang 38 tahun itu seketika itu sembuh. Hanya dengan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan itu terjadi seketika itu juga. Itulah satu bukti bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Yohanes 1 itu adalah kebenaran. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Jadi ketika ia mengatakan ini, dia mengatakannya dengan kuasa pencipta. Kuasa pencipta alam semesta. Kalau dia bisa menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, hanya dengan perkataan, maka adalah sangat mudah baginya untuk berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Hanya untuk menyembuhkan dari orang yang sudah sakit 38 tahun ini adalah sangat mudah. Karena dia adalah Allah sendiri. Inilah buktinya, saudara. Bahwa apa yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kebenaran. Bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Jadi yang menyampaikan tadi ini Yesus. Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maka orang itu seketika itu juga sembuh. Itu salah satu bukti dari bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini terbukti ketika ia menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun ini dengan berfirman saja. Itu buktinya, saudara. Yohanes pasal 5 ini membuktikan apa yang tertulis dari Yohanes 1 ayat 1. Bahwa Yesus adalah firman. Bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Allah yang menjadi kreator, pencipta itu. Telah datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Dan ketika ia berkata, menyampaikan kata-katanya, maka tercipta, terjadi mujizat. Maka kita jangan meragukan Yesus. Apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Kalau dia mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat.
Mari kita datang kepadanya, saudara. Mari kita memohon kepadanya, meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Supaya ia berfirman kepada kita. Karena dengan perkataan saja, saudara, keadaan akan berubah drastis. Dulunya orang ini telah sakit 38 tahun. Bayangkan, kalau 38 tahun, saudara. Sangat lama itu. 38 tahun sakit. Hanya dengan perkataan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, terjadi kesembuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itulah buktinya bahwa Yesus adalah Allah yang telah mengambil rupa sebagai manusia dan berkata-kata, berfirman. Kalau ada orang bertanya, bagaimana Allah menjadi manusia? Ya iya bisa. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Mengambil rupa. Dia lahir di dunia ini. Untuk bisa berfirman seperti ini tadi. Untuk menyampaikan bahwa dia itu sangat care. Sangat perhatian kepada manusia. Manusia itu bukan musuhnya Allah. Manusia itu adalah ciptaan daripada Allah. Makanya dia mau memelihara mereka. Makanya dia undang kita, marilah kepadaku. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan daripada Tuhan Yesus ini, saudara, memang undangan yang benar-benar serius. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara, mari datang kepada Tuhan. Datang memohon kepada Tuhan. Seperti orang yang sakit ini tadi. Dia mengatakan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu, Tuhan. Artinya tidak ada lagi jalan baginya. Semua sudah tertutup jalan baginya. Dia sudah 38 tahun sakit dan berada di kolam Bethesda itu. Dia ada di situ dan banyak orang lain, saudara, bukan hanya dia. Jadi ketika orang sudah mendahului dia, artinya dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa sembuh selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus datang dan berfirman, maka terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Dan itulah yang sedang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita sekarang, saudara. Mari kita datang kepadanya. Supaya terjadi perubahan ajaib dalam hidup kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu. Mungkin kita mengatakan, sudah capek sekali hidup ini. Capek sekali hidup ini. Banyak sekali target ini. Banyak sekali yang mau dihadapi. Nggak sanggup aku. Maka Yesus datang, saudara. Yesus datang menawarkan ini, marilah kepadaku. Mungkin saudara mengatakan, bagaimanalah aku ini orang yang berdosa, bagaimanalah Tuhan mau memberikan kepadaku tawarannya itu. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang. Biarpun saudara memiliki dosa atau apapun yang menjadi penghalang. Yesus menawarkan ini dan itu sungguh-sungguh. Karena dia mau membebaskan orang dari perhambaan dosa. Jika saudara berdosa, apapun yang saudara lakukan di masa lalu dalam hidupmu, Tuhan tahu itu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Ketika kita mau datang kepadanya, dia akan datang untuk memeluk kita, saudara. Yang penting kita mau datang. Kita mau bertobat. Yesus mau itu. Ketika ia memberikan satu perumpamaan bahwa anak bungsunya telah hilang. Dia telah berbuat apa saja, menghambur-hamburkan harta bendanya. Dan dia kembali dengan pakaian yang sudah lusuh begitu, sudah hancur-hancuran hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika anaknya itu pulang? Dia memeluknya, saudara, walaupun sudah bau. Jadi kalau kita sudah bau dosa,
Jangan ragu, Tuhan kita itu sangat baik. Yang penting kita mau pulang, kita mau datang kembali kepadanya. Dengan hati yang sungguh-sungguh mau pulang, ampuni aku Tuhan. Sama seperti orang yang tadi, gak ada orang yang menolong aku untuk bisa masuk ke dalam kolam itu Tuhan. Dia minta tolong. Dan Yesus berfirman kepadanya. Dan seketika itu juga, dia mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya selama 38 tahun. Wah, 38 tahun sudah. 38 tahun bukan waktu yang sedikit itu. Mungkin kita sudah lama mengharapkan Tuhan. Mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita, saudara. Dia menunggu saudara dan saya untuk datang kepadanya. Dia tawarkan, marilah kepadaku, marilah kepadaku, aku akan menolongmu. Aku adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Aku tahu kesusahanmu. Dia tahu kesusahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara berbeban berat, saudara sakit, atau apapun yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Dia menjamin firman-Nya, saudara. Firman-Nya ya dan amin. Datang kepada Tuhan. Dia ada di tempat saudara. Dia ada di sana. Dia melihat engkau. Dia melihat dirimu bagaimana keadaanmu. Dan dia sanggup, saudara. Dia adalah pencipta segala yang ada. Langit dan bumi adalah ciptaan tangannya. Masalah saudara adalah masalah kecil bagi dia. Dia pasti menolong. Yang penting saudara datang dengan kesungguhan. Tuhan Yesus itu baik. Kita lanjutkan pelajaran kita, saudara. Ayat 9. Ini Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Dan ini memang peraturan di dalam agama Yahudi, saudara, bahwa tidak boleh melakukan apapun. Terlalu ketat. Itu aturan agama, saudara. Namun orang ini bersuka cita karena dia sudah sembuh, dia angkat tilamnya. Walaupun itu aturan agamanya. Dia melanggar itu, saudara. Dia percaya kepada orang yang menyembuhkannya bahwa dia itu lebih besar daripada aturan agama itu. Dia percaya bahwa Yesus lebih besar dari aturan agama itu. Karena tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya ketika ia sudah ada di dekat kolam Bethesda ini. Itu dekat bait Allah itu. Tidak ada. Dan hanya seorang inilah, hanya Yesuslah yang bisa melakukan itu. Maka dia berani. Dan dia menjawab kepada orang yang bertanya kepadanya itu, ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia tetap taat, sudah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi banyak orang di situ, saudara. Di tempat itu banyak orang sakit. Jadi tidak tahu lagi di mana Yesus pergi. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini adalah firman saudara yang wajib ditaati. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk berfirman, untuk menyampaikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Dia katakan, kau sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, Yesus mengetahui bahwa orang ini, karena dia sudah berdosa, maka dia sakit sampai 38 tahun. Jadi mungkin ada yang sakit sekarang ini, itu tandanya sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sakit sekarang ini dan memberikan waktu bagi kita, kita tidak mati langsung, itu artinya sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, untuk bertobat. Jadi sakit ini sebenarnya ada juga gunanya untuk bertobat. Kalau ada langsung mati itu kayak mati di jalan, tiba-tiba ditabrak kereta, mati di jalan. Kan nggak ada waktunya baginya untuk bertobat. Kalau dia tadi berdosa, dia melakukan dosa dan tiba-tiba di tengah jalan dia ditabrak mati. Kan nggak ada waktunya. Maka bersyukurlah kalau masih ada waktu untuk bisa kembali kepada Bapa. Jadi di saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini dan kita telah berbuat dosa kepada Tuhan, atau kita sakit, kita bersyukur ada sakit itu. Mengingatkan kita bahwa kita berdosa. Dan mari kita datang untuk minta ampun kepada Tuhan. Minta pengampunannya. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah firman. Ya udah kita lakukan saja. Yesus memberikan ketentuan-ketentuan. Jadi dia datang ke dalam dunia ini memang. Dia mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia. Untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan ini. Nah, ini ketentuan baru yang disampaikannya. Jika seseorang telah disembuhkan, jika engkau telah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan ini memang ya dan amin, saudara. Saya pernah mendoakan seseorang yang sakit dan dia sembuh. Dan saya sampaikan juga kata-kata ini. Namun dia tidak mau berubah. Maka terjadi kepadanya yang lebih buruk. Itu memang ya dan amin. Ini adalah ketentuan surgawi. Ketentuan kerajaan Allah. Bahwa apabila orang telah disembuhkan dari sakit. Dan kembali lagi berbuat dosa lagi. Maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk. Jadi mari kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia tahu apa yang kita lakukan. Yesus tahu. Upah dosa adalah maut. Jadi apa yang terjadi kepada orang ini selama 38 tahun, mautlah itu. Sakit 38 tahun. Itu adalah akibat dosa. Dari pernyataan Yesus inilah kita tahu bahwa karena dia berbuat dosa lah, maka dia sakit. Mungkin kita tidak tahu juga apa yang sudah kita buat. Mari kita tanyakan diri kita. Kenapa kita sakit? Karena ada dosa. Bisa aja ada pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya kita tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Dia berkata kepada orang ini, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, karena dosanya itulah makanya dia sakit. Nah, karena dosanya itulah makanya dia sakit. Selama itu, hanya dia tidak
kembali kepada Tuhan. Dia malah mengandalkan kolam itu. Jadi sebenarnya itu teguran kepadanya. Sakitnya itu. Pergi ke kolam itu, dia terus di situ. Dan dia lama sudah ada di situ. Sementara yang diharapkan Tuhan adalah berbalik kepadanya. Itu sebenarnya. Karena kesembuhan itu adalah masalah kecil bagi Tuhan. Jadi orang ini menyampaikan keluhannya kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Tuhan Yesus menolongnya. Dia sembuh seketika. Dan Yesus menyampaikan, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini, mungkin kita bangkrut, kita ada masalah kehidupan, masalah-masalah mungkin ada dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan nanti ketika masalah kita telah diselesaikan oleh Tuhan, janganlah kita melakukan lagi dosa. Mungkin dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan kenapa kita dihajar? Kenapa kita bermasalah? Karena itu adalah upahnya. Upah dari apa yang kita lakukan. Kita tuai apa yang telah kita tabur. Ada istilahnya tabur tuai. Jadi oleh sebab itu kalau kita telah diampuni dosanya, jangan kita balik lagi melakukannya. Kalau kita melakukan berulang, maka ini akan berulang juga. Jadi orang yang dikasihi itu ditegur. Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Dia tidak membiarkan. Orang yang disayanginya dia tegur. Jadi ada aturan ini kepada kita ketika kita sudah diberikan kelegaan. Nah, seperti yang disampaikan ini tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika Yesus telah memberikan kelegaan kepada kita, maka kita jangan berbuat dosa lagi. Karena dia Allah yang hidup. Dan dia senantiasa memperhatikan kita. Karena dia menyayangi kita. Jadi supaya jangan terjadi lagi yang lebih buruk, mari kita melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi memang orang Yahudi ini sangat ketat dalam ajarannya, dalam agamanya. Jadi kalau ada orang yang bekerja di hari Sabat, memang ada itu perintahnya itu. Harus dilenyapkan. Itu agama Yahudi. Karena mereka sebenarnya belum mengenal siapa Yesus itu. Yesus sering berdebat dengan mereka. Yesus pernah mengatakan, para imam bekerja pada hari Sabat. Sementara aku ini sebenarnya Allah yang menjadi manusia. Masa aku tidak bisa? Mereka bisa. Mereka menyunat. Sunat itu bisa dilakukan pada hari Sabat. Kan itu kerja juga sebenarnya. Ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Dia mau menyatakan bahwa sebenarnya apa yang kulakukan ini adalah kehendak Allah. Allah yang menjadi manusia. Yang melakukan yang nampak bagi kita ketika ia menyembuhkan, berfirman itu. Manusianya Yesus.
Tapi sebenarnya yang menyampaikan itu Allah sendiri. Bapa sendiri. Bapa yang melakukan pekerjaan. Yesus itu adalah manifestasi daripada Allah. Supaya manusia bisa melihat. Makanya dikatakan diutus oleh Bapa, bukan diutus pergi jauh, bukan. Tapi dia tidak terpisah, itu hanya diambil rupa aja. Dimanifestasi, bermanifestasi dia dalam rupa manusia supaya bisa dilihat. Dan itulah yang berfirman, itulah yang menyembuhkan. Sementara itu sebenarnya dilakukan oleh Allah sendiri. Hanya Allah itu adalah roh, bisa kita lihat itu. Maka diambil rupa sebagai manusia supaya bisa dilihat. Makanya Yesus mengatakan, jika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Dalam bentuk manusia. Aku ini dalam bentuk manusia. Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak sanggup melihatnya. Karena dia adalah roh. Jadi yang melakukan pekerjaan kesembuhan itu, yang berfirman itu adalah Allah sendiri. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi bagi orang Yahudi, kalau seseorang mengaku bahwa Allah itu adalah Bapanya, berarti dia adalah Allah. Karena dia orang Yahudi tidak percaya bahwa Allah itu beranak. Artinya, kalau sudah demikian, kalau ada pernyataan sedemikian, artinya dia mengatakan dirinya adalah Allah sendiri. Dia mengatakan dia adalah bagian dari Allah. Berarti dia Allah. Jadi kalau bagian dari Allah, ya sudah pasti Allah. Firman yang menjadi manusia. Bagian dari Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi bagian dari Allah. Itu yang disampaikannya Bapakku. Dia adalah bagian dari Allah. Kenapa dia panggil Bapak? Karena dia keluar dari Allah. Karena Bapak ini bukan Bapak secara biologis. Tapi perbandingan. Bagian dari Allah itu menjadi manusia. Makanya dia katakan dia adalah anak. Nah, bagian besarnya adalah Bapa yang besarnya. Ya, kita bisa lihat itu kalau ada yang kecil bandingkan yang besar. Berarti ini anaknya, ini bapaknya. Nah, seperti itulah perbandingannya, hanya perbandingan saja. Jadi sebenarnya Allah sendiri yang menjadi manusia itu supaya bisa dilihat dia. Supaya dia bisa kontak dengan manusia langsung pada saat itu. Untuk berfirman, untuk menyampaikan ketentuan kerajaan Allah. Satu yang sudah kita lihat tadi, ketentuan dari kerajaan Allah ketika kita telah dilegakan. Seperti orang yang sakit tadi, dikatakan kamu sudah sembuh. Namun jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk. Artinya itulah ketentuan Allah. Ketentuan kerajaan Allah, undang-undang kerajaan Allah itu artinya, oke, kau sudah sembuh, tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertobat sungguh-sungguh. Itu ketentuan kerajaan Allah. Ayat 19, maka Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini artinya tidak terpisah. Yesus dan Bapa itu tidak terpisah.
Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus pernah berkata bahwa Allah itu roh, dan roh itu seperti angin. Angin bertiup dan tidak bisa dilihat dari mana ia datang, kemana ia pergi. Tapi bisa dirasakan kehadirannya bisa dirasakan. Demikian juga roh. Jadi roh itu bisa dirasakan. Jadi Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi selalu bersama, tidak berada di tempat yang berbeda. Mereka ada di tempat yang sama. Ketika penyembuhan itu terjadi, ketika firman itu disampaikan, di situ juga Bapa. Jadi Bapa sendiri yang menyampaikan itu. Makanya dikatakan, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri ini. Kami bersama-sama. Aku di dalam Bapa. Ini roh Allah di sekeliling. Ya, Bapa di dalam aku, di dalamku juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada batasnya ruang, tidak ada ruangan yang terbatas. Walaupun dia dalam bentuk tubuh manusia, tapi roh Allah juga di dalamnya, di dalamnya. Dia adalah roh sendiri juga. Jadi tidak ada terbatas. Allah itu roh. Yesus adalah roh. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana Yesus adalah roh? Iya, sudah ada bukti-buktinya. Ketika ia di atas gunung, tiba-tiba dia sudah sampai di tengah laut untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dari mana bisa dia seperti itu? Dia naik apa? Dia bisa sampai di situ, dari gunung situ. Dia adalah roh. Dia roh itu. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus turun atas Maria. Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, sama. Jadi dia sudah menjadi manusia. Dia adalah roh. Jadi ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, dia tetap bersama dengan Bapa. Dia satu dengan Bapa. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita bisa bilang itu mereka jadinya. Padahal mereka satu. Aku dan Bapa satu. Hanya supaya bisa dilihat manifestnya sebagai manusia. Supaya orang melihat. Dan dia bisa bertatap muka dengan manusia dan saling berkomunikasi. Itu maksudnya. Jadi Allah itu yang mengerjakan itu. Bapa sendiri yang mengerjakan kesembuhan itu. Allah, maksudnya dalam kesatuannya adalah Allah. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi sengaja ini dilakukan supaya ada keheranan. Supaya orang heran. Ya, di pasal selanjutnya dia menyembuhkan orang yang buta dari lahir menjadi bisa melihat. Ketika dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Jadi artinya pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh Bapa sendiri. Allah sendiri yang mengerjakan itu. Bukan hanya Yesus. Jadi Allah sendiri yang mengerjakan itu. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya Yesus menyampaikan Bapa, anak bisa menghidupkan. Bapa bisa menghidupkan, anak juga bisa menghidupkan. Ya sudah pasti karena memang tidak pernah mereka terpisah satu terus. Hanya yang dilihat oleh manusia, anak itu, Yesus itu. Karena dialah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus mengajar kita, mengajar orang-orang pada masa itu juga. Bahwa
Dia dan Bapa itu sama. Sama kedahsyatannya, keilahiannya sama. Ya, ayat 21 ini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya kemampuannya sama. Karena apa? Karena Bapa dan Anak itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kalau engkau sudah melihat apa yang kukerjakan itu artinya engkau sudah melihat apa yang dikerjakan Bapa. Makanya Yesus mengatakan kepada Filipus, muridnya itu, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Artinya secara mata manusia, dengan mata manusiamu, kamu bisa melihat aku. Melihat Bapa itu, aku ini adalah ketika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Artinya yang bisa kamu lihat hanyalah manusianya. Kamu tidak bisa melihat wujudnya dalam roh. Rohnya nggak bisa kau lihat. Sudah cukup maksudnya. Sudah cukuplah kamu bisa melihat aku. Artinya sudah kau lihatlah aku ini, kau sudah melihat Bapa. Itu maksudnya. Makanya dia katakan, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Kenapa kamu bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Dan apa yang kulakukan ini adalah pekerjaan Bapa. Bapa sendiri yang mengerjakannya. Karena tidak ada manusia, satu manusia pun yang dapat mengerjakan itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini membuktikan. Ini orang yang 38 tahun sudah sakit, sembuh seketika hanya dengan berfirman. Sama seperti menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Kan ciri Bapa itu adalah pencipta. Ciri Bapa itu berfirman, menyampaikan firman. Ya kan sama. Jadi kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Hanya itu yang bisa kau lihat, hanya tubuh manusianya itu. Tidak bisa kau lihat yang lain. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Artinya penghormatan kepada Bapa itu ya harus sama, berikan kepada Anak, kepada aku. Itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi kalau kamu menghormati Allah, ya kamu menghormati aku, sama itu. Karena aku adalah Allah yang menjadi manusia, itu maksudnya dia mengajarkan ini sebenarnya. Dan penghakiman itu seluruhnya diberikan kepada Anak. Karena Anak itu adalah manusia. Artinya bisa berhadapan, menghakimi itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh Anak. Karena bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau ada hakim yang, contohnya ada hakim, kita nggak bisa lihat bagaimana itu. Makanya diserahkan kepada Anak. Tidak Allah yang telah menjadi manusia itu. Kalau dia menghakimi artinya kita berhadapan muka dengan dia. Kita lihat dia. Jadi makanya ini disampaikan penghakiman. Ya, nanti kalau ada hari penghakiman, Yesus sendiri yang menghakimi. Jadi kita berhadapan dengan Yesus yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ketika hari penghakiman kita berhadapan dengan hakim yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya hakimnya. Dan dia yang menentukan. Dialah yang menentukan kita layak masuk surga atau masuk neraka. Dialah yang menentukan itu. Dia adalah hakim. Namun kita harus tahu bahwa dia sebagai hakim itu, dia ada di dalam Bapa. Ya, yang tidak bisa kita lihat.
Sama seperti ini kan, kita lihat dia, ada seseorang kayak saya ini, contohlah saya ini. Saudara bisa melihat saya. Tapi apa yang ada di sekeliling saya, saudara tidak lihat. Karena itu roh, seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi Yesus dan roh ini satu. Dalam menghakimi pun, itu adalah Allah sendiri. Tapi yang nampak, Yesusnya. Tubuh manusianya itu. Itu maksudnya. Jadi, Yesus mengatakan kita harus menghormatinya. Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini satu ketentuan, saudara. Kita harus menghormati Yesus itu sama dengan menghormati Allah sendiri. Kalau ada orang yang tidak menghormati Yesus, berarti orang itu tidak menghormati Bapa. Ini adalah ketentuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah firman yang hidup. Ini aturan, ini hukum. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Jadi kita harus menghormati Yesus itu. Sama seperti kita menghormati Allah. Dia terus terang ini menyampaikan ini. Berarti siapa dia? Ya dia Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Siapa Yesus? Ya dia Allah yang telah menjadi manusia. Makanya dia meminta supaya orang menghormati dia sama seperti menghormati Allah. Ya, kita baca sekali lagi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Allah. Itu adalah perkataannya, saudara. Ini adalah satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perintah daripada Tuhan Yesus, kita harus menghormatinya seperti kita menghormati Allah. Kita ingat ini ya, saudara. Jadi kita jangan merendahkan Yesus. Sekarang ada yang merendahkan Yesus itu. Yesus lebih rendah katanya. Tidak bisa karena ini jelas dari Yesus sendiri yang mengatakan ini. Kita harus menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Ya sederajat, sama. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita percaya apa yang disampaikannya ini, bahwa dia adalah Allah sendiri, kita percaya apa yang disampaikannya ini, bahwa dia adalah Allah sendiri, kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita tidak diturut dihukum. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk berfirman. Sehingga ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita melakukannya, maka kita pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi setiap perkataan Yesus itu kita lakukan. Kita percaya dan kita lakukan. Dan ini adalah satu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini satu ketetapan daripada Tuhan. Kita harus menghormati Yesus seperti kita menghormati Allah sendiri. Kita harus lakukan itu. Ini adalah firman. Jadi di awalnya tadi dia membuktikan bahwa dia itu adalah Allah.
Ciri kerjanya begini, dengan berfirman terjadi perubahan. Dengan berfirman terjadi penciptaan. Hanya dengan berkata. Dan dia sudah membuktikan dari orang yang sudah sakit 38 tahun dengan dia berfirman, hanya dengan berkata, maka terjadi perubahan. Orang itu pindah dari sakit yang sudah 38 tahun menjadi dia sehat. Ada perubahan ajaib terjadi seketika itu. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi itulah buktinya bahwa dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menjadi manusia. Maka yang dia minta juga hendaknya orang yang telah mendengarkan ini menghormati dia sama seperti menghormati Allah sendiri. Ya, kita sudah tahu tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kita telah mendengar itu bahwa tidak pernah terpisah antara Yesus dan Allah sendiri. Tidak pernah terpisah. Tetap sama. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah dilakukan oleh Bapa sendiri. Dilakukan oleh Allah sendiri. Karena mereka tidak pernah terpisah. Hanya yang kita lihat pada saat itu terjadi, hanya tubuhnya Yesus sendiri. Karena ada keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak dapat melihat roh. Itu dia. Seandainya kita bisa melihat roh, barulah kita bisa mengerti, bisa melihat Allah itu. Jadi Yesus ini telah menyampaikan bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi jangan kita tanya-tanya lagi di mana Yesus mengatakan itu. Di sini, ya, Yohanes 5 mulai dari ayat 21 dia mengatakan dia sama dengan Bapa. Kalau Bapa bisa menghidupkan, dia pun bisa menghidupkan. Penghakiman sudah diberikan kepada anak. Artinya karena dia menghakimi manusia, maka dia jadi manusia. Jadi hanya itu dilakukan oleh anak. Oleh Yesus sendiri. Yesus yang menghakimi dunia. Itu dia. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya. Supaya semua orang menghormati anak. Ayat 23 ya. Sama seperti mereka menghormati. Artinya Yesus mengharapkan kita menghormati Yesus sebagai Allah. Sama seperti Bapa menghormati Bapa. Ya, semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, kan artinya sama. Yang bisa kita lihat adalah Yesus aja. Tapi yang sebenarnya itu Yesus dan Roh Allah dan Allah bersama-sama. Jadi artinya ketika kita menghormati Yesus itu, kita menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Allah sendiri. Karena Allah, Bapa dan Anak tidak pernah terpisah. Mereka tetap satu. Ada satu hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak percaya ini, maka kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kalau kita percaya itu bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Kita menghormati Yesus itu sama dengan kita menghormati Bapa, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Ini di ayat 24 ya. Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus, ya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, kepada Allah, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya dengan perkataan Yesus itu, dan kita melakukan seperti permintaannya itu, kita menghormati anak, menghormati Yesus, sama seperti menghormati Bapa. Nah, maka kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan itu telah dilakukannya saudara ketika dia membangkitkan Lazarus yang mati dan
Ketika ia berkata, Lazarus, keluar. Nah, itu terjadi. Dan itu sudah terbukti ya. Itu tandanya bahwa apa yang disampaikannya itu ya dan amin. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada hidup dalam dirinya sendiri. Bapa itu mempunyai hidup dalam diri sendiri. Demikian juga diberikannya. Artinya diberikannya itu sebenarnya dia sendiri itu. Jadi dia menjadi manusia, ya kan? Di dalam dirinya juga sama seperti apa yang dimiliki oleh Bapa, itu juga yang dimiliki oleh anak, sama. Persis sama. Tidak ada beda. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Itu yang kita sampaikan tadi, karena dia adalah manusia, maka dialah yang menghakimi dunia. Artinya dia adalah hakim. Dia sebagai manusia yang nampak sebagai manusia. Dan yang dihakiminya adalah manusia. Artinya bukan roh yang kita nampak. Walaupun pada saat itu juga roh itu ada di situ. Roh Allah itu artinya Allah Yesus bersama-sama dengan Allah sendiri. Jadi Allah sendiri itu keseluruhannya itu adalah Allah yang menghakimi itu. Yang kita nampak Yesusnya. Ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara Yesus maksudnya. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada satu ketetapan ini. Jadi ketetapannya adalah orang-orang yang berbuat yang baik akan hidup kekal. Tapi orang yang berbuat jahat akan bangkit juga untuk dihukum. Jadi ini satu ketetapan, saudara. Yang kita kemana-mana, ketetapan yang berbuat baik, kebenaran akan hidup. Bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Kalau orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini satu ketetapannya. Jadi dia adalah hakim ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah hakim. Dia yang menentukan ya. Orang-orang yang bangkit itu untuk mendapatkan hidup yang kekal ya, dan orang yang bangkit karena ia telah berbuat jahat untuk dihukum. Ini ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 30. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, dia menyampaikan ini lagi, bukan yang sendiri dia. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi artinya keputusannya, penghakimannya itu juga adalah keputusan Allah. Kalau ada dia buat vonis, maka itu adalah vonis dari Allah. Walaupun yang nampak bagi kita adalah Yesus yang menghakimi. Ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Nah, jadi dia menyampaikan ini kepada orang-orang pada masa itu bahwa kesaksian Yohanes itu benar. Walaupun aku tidak memerlukan kesaksiannya sebenarnya, tapi supaya kamu diselamatkan, percayalah apa yang telah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu
hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Jadi ini sudah terjadi bahwa memang Yohanes Pembaptis itu hanya sebentar. Dia sudah muncul, kemudian dia dipancung oleh Herodes, maka dia hanya sebentar saja dia memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Ayat 36, tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Jadi segala pekerjaan yang tadi itu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, dan menghakimi, menyadarkan orang. Ya. Itu pekerjaan Yesus. Jadi melalui pekerjaannya itulah kita boleh melihat, kita bisa menyaksikan bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Dia itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia melalui pekerjaan yang dibuatnya. Jadi dia mengerjakan apa? Dia menyembuhkan orang, dia memberikan mata kepada orang yang buta, apalagi dia membangkitkan orang mati. Nah, kemudian apa dikatakan? Dia akan menghakimi. Dia adalah hakim. Dia yang menentukan segala sesuatu. Dia menentukan hidup matinya kita itu Yesus. Kita memiliki hidup yang kekal, yang menentukan siapa? Yesus, bukan yang lain. Yesus yang menentukan bahwa kita memiliki hidup yang kekal atau tidak. Makanya dikatakan tadi, orang yang percaya kepadanya, dia akan mempunyai hidup dan tidak turut dihukum. Jadi segala pekerjaan yang dilakukannya itulah yang memberikan kesaksian bahwa dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, ini pernyataan Tuhan Yesus ini bahwa orang-orang pada saat itu nggak pernah kamu lihat dia, kamu nggak pernah mendengar suaranya. Dia menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi tadi. Dan firman Allah itu tidak menetap di dalam kamu, katanya kepada mereka. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, orang-orang Yahudi ini memang belajar menjadi orang-orang yang pintar tentang kitab suci. Ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi menurut orang Yahudi ketika mereka belajar kitab suci, mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi Yesus sedang mengarahkan mereka sebenarnya untuk percaya kepadanya. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi sebenarnya kitab suci itu mengarahkan orang untuk bisa memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Bukan kitab suci itu yang memberikan hidup yang kekal, tetapi melalui kitab suci itu kita bisa melihat, membaca, mengerti, merenungkan, memahami bahwa melalui itu kita memahami bahwa Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Makanya dia katakan, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebenarnya Musa telah mengajar bahwa akan ada Mesias, namun kamu tidak datang kepadaku. Jadi bukan hanya karena kita menyelidiki kitab suci maka kita memperoleh hidup yang kekal, tetapi kita melakukan apa yang dianjurkan oleh kitab suci itu. Kita mengerti, kita pahami, kita lakukan, kita percaya.
maka kita diarahkan untuk datang kepada Yesus sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya sebenarnya. Ayat 41, Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi ini, kenapa kamu tidak mengerti tentang kitab suci itu? Karena kamu memang tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi kamu mempelajari itu sebenarnya sebagai pengetahuan saja. Kamu tidak mau tahu itu. Bahwa sebenarnya itu ditulis supaya kamu mengenal aku. Supaya kamu datang kepada aku. Supaya kamu percaya kepada aku. Jadi kamu mempelajari kitab suci ini hanya sebagai pengetahuan. Supaya kamu dianggap orang yang terpelajar. Makanya dikatakan mereka itu adalah ahli-ahli Taurat. Hanya ahli-ahli saja, ahli. Tapi tidak mengerti apa yang disampaikan dia. Yesus mengatakan di sini tadi. Kamu menyelidikinya, tapi kamu tidak mengerti bahwa semuanya itu ditulis tentang aku. Tapi kamu tidak mau datang kepada aku. Itulah buktinya kamu tidak mengerti apa yang sudah kamu pelajari. Kamu sudah membahasnya itu, sudah kamu menganalisinya, kau pakai semua ilmumu untuk membahas itu, kitab suci itu. Tapi kamu tidak mengerti. Nah itu seperti selubung itu di mata. Ya. Jadi kalau ada orang membaca Alkitab itu, dia tidak mengerti, ya bertobatlah. Harus bertobat kita supaya kita bisa ini melihat kerajaan Allah. Yesus mengatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dia masuk, maksudnya bisa melihat kebenarannya, apa sebenarnya yang ada di dalam kerajaan Allah. Kamu tidak bisa melihat Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Kamu tidak dapat melihat kerajaan sorga itu. Di Yohanes 3 ayat 3 dikatakan bahwa barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi tidak mengerti bagaimanapun mereka membaca itu Alkitab itu, kitab suci itu, mereka tidak akan bisa mengerti. Karena mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Yesus mengatakan itu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kalau orang yang memiliki kasih akan Allah pasti mengerti tentang firman Tuhan. Itu satu kepastian. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Aku datang dalam nama Bapa. Artinya dengan kuasa. Aku datang dengan kuasa dari surga. Engkau sudah melihat. Kamu sudah melihat langsung. Keajaiban itu benar-benar di depan matamu. Yang sudah sakit 38 tahun. Dengan kuasa penciptaan. Kuasa untuk penyembuhan. Yang jelas-jelas kamu lihat sendiri. Aku datang dengan itu. Dengan pekerjaan itu. Dengan kuasa itu. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Siapa namaku katanya? Namaku Yesus. Aku datang dalam nama Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia dalam nama Bapaknya. Makanya dia pernah berkata dalam doanya itu, dia katakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya, kita lihat ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, ya, dan engkau akan menamai dia Yesus. Kita baca di Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus pernah mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa namanya? Yesus. Jadi nama Yesus itu nama Bapa sendiri. Ya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya
kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi kamu tidak menerima hormat dari Allah yang Esa. Kamu hanya menerima penghormatan dari manusia, dari Allah tidak. Ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi artinya pada hari penghakiman itu, orang-orang yang Yahudi ini, karena mereka sudah membaca kitab Musa, tetapi mereka tidak mengerti, Yesus mengatakan bahwa mereka nanti didakwa oleh Musa sendiri. Di sini kita tahu bahwa Musa ini telah ada di sorga. Yesus menyampaikan ini adalah kesaksian yang Musa juga akan mendakwa orang-orang yang membaca kitab suci tapi tidak mengerti bahwa Musa itu sedang sebenarnya mengarahkan mereka untuk percaya kepada Mesias, kepada Yesus. Ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Musa itu, bagaimana mungkin kamu percaya apa yang aku katakan? Jadi Musa lah yang akan menjadi hakimmu maksudnya. Musa yang akan mendakwa kamu. Musa lah yang akan mendakwa kamu nanti. Karena kamu tidak percaya apa yang disampaikannya. Jadi melalui firman Tuhan ini saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia menyampaikan kepada kita, kita harus menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Dan juga kita mengerti bahwa pada hari terakhir dia adalah hakim. Dia adalah hakim sendiri. Dia yang menentukan kita bangkit untuk hidup yang kekal atau kita bangkit untuk dihukum. Dan ada satu aturan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang baik, orang yang benar akan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi orang yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan itu adalah ya dan amin. Jadi jangan kita merasa, bagaimana itu bisa ya? Gimana kita bisa suci? Nah itu, Yesus sudah menyampaikan ketetapannya. Gak bisa kita rubah itu. Bagaimana caranya itu? Mari kita lakukan pelan-pelan dulu. Yang mana dulu yang mudah kita lakukan. Kita bertobat dulu, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Dia akan membimbing kita ke situ. Untuk melakukan firman Tuhan itu. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, jika kita mempunyai pengharapan untuk hidup yang kekal, kita harus menyucikan diri. Sama seperti Yesus suci. Kita akan baca apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu. 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, artinya menaruh pengharapan hidup yang kekal, menyucikan diri sama seperti dia, artinya sama seperti Yesus yang adalah suci. Itu satu ketentuan saudara yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi
pada hari terakhir nanti kita akan dibangkitkan semuanya. Yang bangkit, orang yang bangkit. Ya. Ya, ini ketentuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Kita akan baca Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, mendengar suara Yesus, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Oke. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini satu ketentuan daripada kerajaan Allah. Ini hukum kerajaan sorga. Jadi kita harus berubah, saudara. Artinya kita harus berubah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita benar-benar percaya dan melakukan firman Tuhan ini. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati.